minggu lalu kita sudah menyelesaikan materi tentang bagaimana berkomunikasi efektif dan bertanggung jawab secara online. Kita sudah belajar bagaimana cara menggunakan email, cara mengirim pesan lewat layanan perpesanan, cara menelpon, dan cara mengikuti Zoom meeting. Nah, teman-teman, kebanyakan sudah ikut acara yang kemarin hari Minggu ya, tanggal 10. Gimana kesan-kesannya mengikuti acara di Zoom meeting? Mungkin ada yang mau sharing, silahkan. Sebelum kita masuk ke materi 3, ada yang mau sharing pengalaman ikut acara di luar? Silahkan. Ayo, ayo, jangan malu-malu. Gimana kesan-kesannya ikut acara kemarin? Biasa saja atau ada sesuatu yang spesial bagi kalian? Ayo, ayo. Yang kemarin ikut siapa? Yang sudah ikut siapa kemarin? Halo? Kok pada diam kalian pagi ini? Udah pada makan belum? Jangan-jangan nggak ada energinya. Yang kemarin minggu udah ikut siapa? Halo? Kok pada diam wae? Ada ketawa-ketawa aja. Abrar udah ikut? Halo? Abrar kok angkat tangan? Sudah ikut acara yang kemarin? Kok kalian diam semua? Ada apa ini pagi ini? Oke, Abrar mungkin mau cerita. Kemarin bagaimana kesan-kesannya ikut Zoom meeting? Ayo Abrar, tak tungguin loh. Oke, yang lain aja deh. Kok Diva udah ikut belum? Diva Ayu, acara kemarin? Ikut, Bu. Oke, ada kesan-kesan apa dari mengikuti acara kemarin? Itu apa? Dapat pengetahuan tentang ternyata kalau ngajak anak atau adik belajar tuh nggak boleh dipaksa. Jadi harus kita harus ikutin kemauannya dia, tapi kitanya juga harus ini sih lebih apa ya? Pokoknya jangan dipaksa aja. Oke, itu ya dari isi acaranya ya. Kok dari penyelenggaraan acaranya bagaimana? Secara teknis ada yang kurang nyaman atau lancar semuanya? Enggak sih, Bu, semuanya lancar. Oke, makasih Diva. Mungkin teman yang lain ada kesan yang lain. Maida mungkin mau sharing. Maida udah ikut acara yang kemarin? Sudah, Ibu. Oke, ada kesan-kesan apa? Ya, senang. Karena banyak pengetahuan tentang anak. Tapi ada ngantuknya juga. Oh, ngantuk. Iya, ngantuknya kenapa? Apa dari acara itu yang membuat ngantuk? Ibunya itu kayak jelasinnya itu pelan, ya itu buat ngantuk. Oh iya, berarti itu dari persoalan narasumbernya ya. Tapi seru juga. Ada dapat pengetahuan baru apa dari acara kemarin? Ya, tentang anak. Oh, tentang anak. Ya, apa? Memaksakan. Oke, aplikatif ya, jadi pengetahuannya ya. Nah, itu di grup saya sudah share acara lagi, kali ini tentang psikolog puskesmas. Jadi itu profesi yang baru saat ini, jadi anak-anak psikologi bisa bekerja di puskesmas saat ini, sama seperti dokter, tapi kalau sudah jadi psikolog. Nah, itu bisa jadi referensi buat kalian ke depan. Nah, kalau kalian tertarik untuk ikut aja, itu menarik. Nanti bisa diamati cara penyelenggaraan acaranya bagaimana. Nah, acara yang kemarin itu kok bisa terselenggara adalah produk atau hasil dari kolaborasi orang-orang yang menjadi panitia. Gitu. Nah, hari ini kita akan
masuk ke materi sukses berkolaborasi secara virtual, dan kita akan menjadikan acara-acara yang semacam itu, acara-acara online semacam itu sebagai contoh kita. Nah, mengapa kita perlu berkolaborasi? Ini karena pertama, zaman sekarang kita makin tidak bisa mengerjakan sesuatu sendirian. Kalau kita mau mencapai tujuan yang besar, mewujudkan suatu acara atau karya yang itu besar, kita makin membutuhkan peran orang lain untuk bekerja sama dengan kita. Maka dari itu kita perlu mengembangkan skill berkolaborasi. Dahulu orang kalau mau berkolaborasi harus ketemu langsung, mengerjakan bareng-bareng di satu tempat. Nah, sekarang di era digital orang bisa berkolaborasi secara virtual. Nah, jadi ini yang mau kita pelajari saat ini, bagaimana cara berkolaborasi secara virtual dan program-program aplikasi komputer apa saja yang bisa membantu kita dalam rangka berkolaborasi. Nah, kalau kalian ingat, ada pepatah di kita, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, itu sebetulnya mengajarkan kita tentang pentingnya berkolaborasi. Kolaborasi yang paling sederhana itu misalnya kalian kerja kelompok untuk mengerjakan suatu tugas. Itu kolaborasi yang paling sederhana di kampus. Tapi mungkin nanti besok kalian ikut organisasi, kemudian kalian berencana untuk mengadakan suatu acara, entah itu lomba, entah itu seminar, yang itu melibatkan lebih banyak orang lagi. Nah, itu kolaborasi makin harus dilakukan. Maka dari itu, dengan mengikuti acara ini, nanti aspek aplikatifnya bisa kalian terapkan, baik nanti di perkuliahan, untuk mengerjakan tugas-tugas, atau nanti di organisasi, untuk menyelenggarakan program kerja organisasi, atau di masyarakat, di lingkungan tempat tinggal kalian, mungkin kalian tergabung di perkumpulan remaja, atau apa, atau bahkan nanti di tempat kerja, semacam itu. Nah, apa itu berkolaborasi? Berkolaborasi adalah bekerja sama dalam suatu aktivitas dalam rangka membuat atau menciptakan sesuatu. Jadi ini merupakan praktek kerja di mana individu-individu masing-masing dari kita bekerja bersama-sama untuk mencapai satu tujuan bersama. Nah, dalam kolaborasi kita bisa melibatkan orang-orang yang beragam latar belakang maupun keahliannya. Tapi yang penting di sini adalah dalam berkolaborasi itu kita punya satu tujuan yang sama. Ini yang membuat kolaborasi itu setingkat lebih lebih baik ketimbang sekedar bekerja sama. Kalau orang bekerja sama itu kadang cuma kerja bareng-bareng lah, kumpul bareng, buat apa bareng, kemudian sudah. Tapi berkolaborasi itu dia punya orientasi untuk mewujudkan satu tujuan bersama. Nah, tujuan bersamanya apa? Bisa macam-macam. Bisa dalam rangka membuat sesuatu, atau menciptakan suatu karya untuk berkreasi, sampai mengadakan suatu acara atau program. Begitu. Nah, jadi intinya adalah berkolaborasi itu bekerja sama dengan orang lain itu beragam latar belakang dan keahliannya, dan ada tujuan bersama. Ini kolaborasi. Nah, kolaborasi adalah kultur kerja masa kini. Ini adalah skill yang sangat dibutuhkan oleh siapa saja yang hidup di zaman sekarang ini. Kalau besok misalnya kalian mencari pekerjaan, nanti salah satu aspek yang dinilai dari diri kalian agar kalian bisa diterima adalah skill berkolaborasi. Yang dibutuhkan saat ini bukan orang pinter sendirian, bukan orang yang terampil sendirian dan tidak bisa bekerja sama dengan orang lain. Justru kebalikannya. Kadang kita nggak butuh orang yang ahli banget, yang pinter banget, tapi kita butuh orang yang biasa-biasa wae, tapi dia bisa berkomunikasi, bisa membangun relasi, bisa berkolaborasi dengan orang lain. Nah, ini yang namanya soft skill. Begitu. Jadi berkolaborasi itu adalah soft skill yang sangat dibutuhkan kita saat ini. Mengapa kolaborasi itu penting? Yang pertama tentu saja bekerja sama untuk mencapai tujuan ini akan membantu kita menyelesaikan suatu masalah atau problem solving. Kalau kalian mungkin pernah
dengar semacam pepatah juga, satu masalah itu lebih mudah diselesaikan oleh dua kepala ketimbang sendirian, semacam itu. Karena dengan kita melibatkan orang lain, masalah itu bisa kita pandang dari sudut pandang yang lebih beragam. Sehingga yang awalnya kita itu tidak tahu, orang lain bisa memberikan masukan. Oh, harusnya semacam itu. Kemudian berkolaborasi itu mempersatukan orang-orang. Kalau kalian pengen bisa kompak, misalnya dalam tim kerja atau dalam organisasi, caranya bagaimana? Perbanyaklah kegiatan yang itu melibatkan kolaborasi. Jadi bukan kegiatan-kegiatan sendirian. Mungkin kalian bisa bercermin dari pengalaman dulu waktu SMA, kalian mungkin pernah ikut organisasi ya, sering masalah yang dicurhatin anak-anak muda itu dalam berorganisasi kok nggak ada koordinasi, kok teman-temannya nggak kompak, semacam itu, kok teman-temannya menghilang, orang yang aktif di organisasi makin lama makin sedikit, ya kan, kayak gitu. Nah, itu pertanda bahwa orang-orangnya tidak bersatu. Nah, bagaimana cara mempersatukan orang-orang? Dengan mengadakan kegiatan atau proyek yang itu mengajak semua orang untuk berkolaborasi. Itu salah satu strateginya. Berikutnya, berkolaborasi itu memberikan kesempatan bagi kita untuk belajar dari satu sama lain. Dalam kolaborasi itu, kita melibatkan orang-orang dari latar belakang dan kemampuan yang berbeda. Misalkan di angkatan kalian mungkin akan ada proyek, nah si Veronica punya kemampuan ini, si Maida punya kemampuan ini, si Azka punya kemampuan ini. Nah, dengan kolaborasi masing-masing dari kalian itu bisa ikut berpartisipasi. Oh, saya bisa ini, saya akan berkontribusi di bagian ini. Nanti teman saya yang nggak bisa belajar dari saya, dan semacam itu. Kemudian ada beberapa lagi yang lain, tidak perlu saya jelaskan semua. Yang terakhir mungkin yang saya jelaskan, berkolaborasi itu membuat pekerjaan menjadi lebih efisien. Kalau semakin besar tujuan kita, semakin penting tujuan kita, semakin kita membutuhkan peran orang lain. Kalau kita kerjakan sendirian, mungkin suatu pekerjaan baru bisa selesai dalam 1 minggu. Tapi kalau dengan orang-orang yang bisa membantu kita, yang bisa mensupport kita, nah pekerjaan yang 1 minggu itu bisa mungkin jadi cuma 2-3 hari. Nah, itulah pentingnya berkolaborasi saat ini. Nah, berkolaborasi itu banyak jenisnya. Kalau berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, ada yang namanya open collaboration dan close collaboration. Open collaboration itu adalah kolaborasi yang melibatkan orang-orang di luar organisasi kita. Contoh misalnya, kalau kalian pernah tahu website Canva atau website-website yang dia menyediakan gambar-gambar desain, itu kan gambar-gambarnya itu berasal dari itu orang-orang secara umum yang senang desain dan kemudian menyumbangkan idenya ke situ. Nah, itu namanya open collaboration. Jadi siapa saja bisa berkontribusi. Atau misalnya praktek yang umum sekarang, misalnya di suatu tempat wisata, kemudian mengadakan spot foto, dan kemudian pengunjungnya selfie di situ, dan kemudian hasil fotonya itu diunggah di media sosial, tapi dengan memakai hashtag di tempat wisata itu. Jadi kemudian tempat wisata itu jadi punya promosi ibaratnya, tapi dari open collaboration orang-orang yang pernah berkunjung ke situ. Nah, itu contoh open collaboration. Jadi melibatkan orang-orang di luar struktur organisasi kita. Nah, ada yang namanya close collaboration. Jadi close collaboration ini kolaborasi dengan orang-orang yang sudah fix. Contohnya misalnya kalian mau mengerjakan tugas kelompok. Tugas kelompoknya itu isinya 5 orang, si A, B, C, D, E. Nah, cuma orang itu saja yang bekerja, itu namanya close collaboration, karena tidak melibatkan orang lain di luar organisasi kalian. Nah, yang kedua, kalau berdasarkan orang-orang yang terlibat, ada cross-functional collaboration, kolaborasi lintas fungsi. Lintas fungsinya itu maksudnya adalah lintas profesi, lintas keahlian. Kadang kalau misalnya di masyarakat, dalam rangka menyelenggarakan suatu acara, kita butuh orang yang bisa keuangan, orang yang bisa tulis-menulis surat, orang yang bisa merancang acara, orang yang mengerti perlengkapan, orang yang mengerti IT.
Nah, itu namanya cross-function collaboration, karena melibatkan orang-orang dengan beragam fungsi, beragam peran. Nah, ada yang namanya cross-cultural collaboration, kolaborasi lintas budaya. Nah, ini semakin banyak terjadi di dunia ini di konteks pekerjaan multinasional. Jadi di kantor-kantor atau organisasi atau perusahaan yang itu internasional. Ada karyawan dari Indonesia, ada yang dari Jepang, ada yang dari Amerika, dari Eropa, semuanya bekerjasama dalam mengerjakan suatu proyek. Itu namanya kolaborasi lintas budaya, karena melibatkan orang-orang dari negara, bangsa, latar belakang yang berbeda. Nanti ke depan, di masa besok kalian, mungkin 10-20 tahun lagi, cross-cultural collaboration ini makin sering. Dan makin banyak perusahaan yang sekarang go internasional kan, nanti bisa jadi besok kalian jadi manajer apa, dan kemudian kalian punya karyawan, atau kalian bekerja pada atasan yang dari orang asing. Nah, itu kolaborasinya namanya kolaborasi lintas budaya. Nah, ada juga yang namanya virtual collaboration. Ini kolaborasi yang melibatkan orang-orang yang tidak bertemu secara fisik, karena berada di tempat-tempat yang berbeda, tapi mereka bertemu secara online. Itu namanya virtual collaboration. Jadi kolaborasi virtual. Nah, sekarang ini di dunia saat ini ada fenomena namanya digital nomads. Kok zaman dulu orang tinggal berpindah-pindah itu karena ngikutin misalnya ternak mereka. Kalau kalian ingat dulu orang yang tinggal di era prasejarah, orang tinggal berpindah-pindah untuk memberi makan ternak di padang-padang rumput. Itu namanya kehidupan nomaden. Nah, sekarang di era digital itu juga ada kehidupan nomaden. Namanya digital nomad. Jadi orang-orangnya, mereka bepergian ke berbagai tempat. Entah liburan kah, entah apakah, entah berkunjung kemanakah. Tapi meskipun mereka posisinya berpindah-pindah, mereka tetap bisa bekerja. Jadi sambil liburan, sambil bekerja. Mereka bawa laptop, dan mereka tetap mengerjakan sesuatu secara virtual bersama orang-orang di tempat yang lain lagi. Nah, itu yang kemudian namanya virtual collaboration. Jadi besok bisa jadi kalian bekerja tidak harus datang ke suatu kantor. Kalian mungkin bisa saja bekerja di perusahaan yang proyeknya itu melibatkan, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sulawesi, kalian dari Jawa. Semuanya mengerjakan suatu proyek tapi secara virtual. Kalian nggak bertemu sama sekali, cuma ketemunya online kayak begini. Nah, itu namanya virtual collaboration. Nah, apa yang perlu diperhatikan agar kita sukses berkolaborasi? Yang pertama adalah kita harus tahu dulu tujuan yang hendak kita capai bersama itu apa. Karena kolaborasi itu tidak terjadi kalau kita tidak paham tujuan kita itu apa. Kita tuh berkumpul mau membuat apa sih? Atau mau menyelenggarakan atau mau mewujudkan apa sih? Nah, jadi tujuan itu wajib dipahami dengan baik oleh seluruh anggota tim. Tujuan itu bisa meliputi apa ekspektasi yang diharapkan pada mereka. Jadi misalnya kita mau kolaborasi untuk menyelenggarakan suatu acara. Tujuan kita adalah acara ini terselenggara dengan baik, ya kan? Tujuan acaranya itu. Tapi apa ekspektasi yang kita harapkan pada setiap orang dalam anggota kita? Oh, kamu jadi bendahara ya. Jadi kamu pekerjaannya adalah yang mengatur keuangan panitia. Oh, kamu jadi sekretaris ya. Kamu yang tugasnya membuat surat menyurat. Kayak gitu. Atau ada lagi kamu perkap ya, tolong menyiapkan Zoom meeting-nya. Ada lagi sesi publikasi mungkin, kamu tolong membuat poster ya, semacam itu. Nah, itu apa ekspektasi yang kita harapkan pada anggota kita. Jadi kita perlu tujuan besar yang jelas, dan tujuan itu di breakdown jadi tugas-tugas yang harus dipahami oleh setiap anggota tim. Nah, jadi kolaborasi itu tidak akan terwujud kalau tujuannya itu nggak jelas. Kita mau buat apa, kita bingung. Itu kolaborasi tidak akan terjadi. Atau misalnya kita sudah tahu tujuan kita apa, tapi kita gagal mengkomunikasikan tugas-tugas setiap orang. Jadi kayak anggota kita tuh nggak ngerti harus mengerjakan apa. Nah, itu juga kolaborasi akan gagal. Nah, kebalikannya, kalau tujuannya itu dipahami dengan baik, ekspektasi yang kita harapkan itu bisa dikomunikasikan dengan baik, orang-orang tahu untuk apa mereka ada di sini, apa tugas mereka, apa yang harus mereka kerjakan. Nah, itu akan membuat kolaborasi terbangun.
Nah, contoh-contoh tujuan yang umum saat ini adalah misalnya membuat suatu produk. Misalnya kalian ada yang berjiwa entrepreneur. Zaman sekarang kan kita berwirausaha itu nggak bisa sendirian. Kadang kita butuh tim dengan teman-teman kita untuk berjualan apa, untuk membuat suatu produk apa. Nah, itu berarti butuh kolaborasi. Atau kita mau menciptakan suatu karya. Misalnya ke depan kalian mungkin pengen ikut lomba karya tulis, atau lomba yang itu seni, atau apa. Lomba itu kadang dilakukannya secara tim. Nah, maka dari itu harus berkolaborasi agar karya yang mau dilombakan itu bisa selesai. Nah, contohnya lagi misalnya mau mengadakan suatu acara atau kegiatan. Nah, itu tentu saja wajib berkolaborasi. Ada ketua panitianya kan, ada ketuanya, ada wakilnya, ada sekretaris, bendahara, sampai seksi-seksi di bawahnya. Semuanya bekerja sama dalam rangka menyelenggarakan acara ini. Ini contoh-contoh tujuan yang bisa menjadi titik tolak kita berkolaborasi. Kemudian yang kedua adalah kita harus melibatkan orang-orang yang tepat. Jadi prinsipnya the right man in the right place. Ya, siapa yang mengerjakan suatu tugas itu ya harus orang yang punya pengalaman atau pengetahuan di situ. Contohnya dalam membuat acara, kita perlu seksi publikasi. Seksi publikasi itu tugasnya membuat poster, menyebarkan poster, dan sebagainya. Ya, tentu saja siapa yang harus membuat poster itu? Ya teman-teman, mungkin di antara kalian yang jago desain, yang terampil menggunakan aplikasi desain atau software untuk mendesain poster. Jadi kita harus memilih orang yang tepat. Atau misalnya dalam acara harus mengatur keuangan, mencari dana, sumber dana, fundraising dengan cara jualan kah, atau mencari donasi, atau dapat dari universitas misalnya acara. Nah, siapa orang yang harus melakukan itu? Ya kita mencari teman-teman kita yang tepat, misalnya yang punya pengalaman jualan. Jadi dia bisa fundraising dengan jualan, atau yang punya keterampilan sosial, yang dia itu nggak malu-malu, jadi bisa berkomunikasi dengan orang-orang untuk minta donasi. Semacam itu. Atau kalau mau jadi bendahara yang harus punya pengalaman pernah pegang uang, bisa membuat catatan. Nah, jadi itu penting banget dalam rangka kita melibatkan orang-orang yang tepat, kita mengenal teman-teman kita. Kamu bisanya apa sih? Kalau kamu bisa ini, kamu bantu di sini ya, kayak gitu. Atau kalau kita nggak ditunjuk, kita yang menawarkan diri. Misalkan mengerjakan tugas, oh aku bisa ini, aku bisa pakai aplikasi ini, atau aku pengalaman mengerjakan ini dulu waktu sekolah, aku mau mengerjakan yang ini. Jadi bisa semacam itu. Kita perlu melibatkan orang yang tepat. Nah, ini contohnya saja, misalnya dalam penyelenggaraan acara, ada tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Nah, ini butuh setiap orang yang bisa mengerjakan ini. Kemudian setelah tahu apa saja aktivitas yang perlu dilakukan, misalnya dalam menyelenggarakan acara, kita kemudian mengidentifikasi siapa orang yang terbaik untuk ditempatkan di tugas tersebut. Nah, tips yang berikutnya adalah agar kita bisa berkolaborasi, kita harus mendukung perilaku positif yang itu membangun kerjasama atau perilaku kolaboratif. Apa saja perilaku kolaboratif itu? Yang pertama adalah kepemimpinan. Berkolaborasi itu kan melibatkan beberapa orang. Nah, di antara orang-orang itu perlu ada satu yang bisa memimpin. Kalau di kelas, misalnya bekerja kelompok, ada yang namanya ketua kelompok atau ketua tim. Atau di kelas kalian, ada yang namanya ketua kelas. Nah, sebetulnya ketua-ketua itu mereka mengemban tugas untuk memimpin teman-temannya. Pemimpin itu adalah orang yang menunjukkan arah, orang yang mengarahkan. Oh, kita ini mau mencapai ini, kamu mengerjakan ini ya, semacam itu. Itu tugasnya yang pertama, memberikan arah, tujuan. Kita ini bareng-bareng mau ngapain sih? Dan dalam rangka mewujudkan ini, apa saja yang harus kita kerjakan sih? Kayak gitu. Itu namanya memimpin. Yang kedua, memimpin itu bisa memotivasi. Kadang dalam bekerja sama itu terjadi teman-teman yang komitmennya itu melemah.
jadi sudah capek mungkin, atau nggak bisa mengikuti ritme kerja, atau punya kesibukan lain sehingga tidak bisa join, tidak bisa bekerja sama semacam itu. Nah, pemimpin itu yang bertanggung jawab untuk menguatkan kembali hubungan di antara orang-orang. Jadi misalnya ada anggota yang kok dia nggak pernah hadir ya dalam meeting ya. Nah, dia yang kemudian nyamperin, oh kamu kenapa kemarin nggak itu, ada kesulitan apa? Nah, oh ya saya bantu, kamu besok datang ya, semacam itu. Jadi dia punya fungsi untuk memotivasi orang-orang agar tidak melepaskan diri dari tim semacam itu. Itu namanya memimpin. Jadi perlu banget misalnya kalian ada project, dikasih tugas sama dosen, kalian membentuk kelompok, tugas pertama yang sudah dilakukan adalah menentukan siapa pemimpin kalian. Pemimpin ini bisa berdasarkan kesepakatan, nanti giliran, misalnya kelompok pertama ini nanti yang jadi ketuanya Bayu, atau nanti berikutnya yang jadi ketuanya Uswa, jadi ganti-gantian. Jadi semua orang punya pengalaman memimpin. Atau misalnya ketika tidak ada kesepakatan kayak gitu, kita bisa menawarkan diri. Ketika teman-teman kita tidak menunjukkan tanda-tanda bisa memimpin, sementara kita punya pengalaman dari misalnya pengalaman berorganisasi dulu atau apa, nah kita mengajukan. Jadi meskipun tidak ditunjuk, kita yang inisiatif. Ayo teman-teman, kita harus segera menyelesaikan tugas ini. Saya menawarkan gimana kalau kita berkumpul untuk membahas ini. Itu sudah memimpin, memulai. Karena dia menginisiasi. Ketika teman-temannya pasif, dia aktif. Nah, itu kepemimpinan. Yang kedua, perilaku positif lain adalah membangun kepercayaan antar teman. Jadi kalau kita mau berkolaborasi, mindset kita adalah, oh, teman saya itu capable. Teman saya itu punya kemampuan dan dia bisa dipercayai untuk melaksanakan bagiannya. Jadi kalau mau berkolaborasi, pikiran kita harus positif ke orang lain. Kalau sekali saja kita sudah meremehkan teman kita, oh dia nggak bisa kerja, oh dia nggak pernah datang, oh dia nggak pintar kerjasama. Kalau kita sudah punya pikiran negatif kayak gitu, itu kolaborasinya akan melemah. Karena kita jadi menutup peluang orang lain untuk ikut berkontribusi dalam tugas, kalau kita nggak percaya sama orang. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang mungkin makin jauh dari tim, semacam itu, kita tetap perlu berpikiran positif ke dia. Bisa jadi dia memang punya situasi yang menyulitkan dia untuk datang. Nah, yang namanya pemimpin yang kemudian harus mendatangi dia. Kamu kenapa nggak datang? Apa yang bisa saya bantu? Dan seterusnya. Yang berikutnya adalah membangun ruang kerja bersama. Jadi namanya berkolaborasi, kita harus bertemu. Kita nggak bisa kalau mau mengerjakan suatu tugas, kita bisa sendiri-sendiri. Tidak bisa. Jadi kita harus membangun ruang kerja bersama. Di mana kita bertemu dan kapan. Kita bisa bertemunya itu secara offline, jadi tatap muka. Mungkin kita janjian di kampus, di perpustakaan, atau di ruang baca, atau di kelas, atau di luar kampus, mungkin di kafe apa. Kan zaman sekarang banyak tuh anak muda yang kalau mau kumpul nyari tempat makan, semacam itu, untuk membahas kerjaan. Atau misalnya tidak bisa bertemu secara offline, tatap muka, kita bisa membangun ruang virtual. Kita menjadwalkan untuk ketemu secara online, misalnya setiap hari Minggu. Nah, di situ kita membahas tugas kita, membahas progres kita, membahas hal-hal apa yang menjadi kendala bersama dan mencari solusinya. Jadi ini yang ketiga, kita harus membangun ruang kerja bersama, bisa secara online, bisa secara tatap muka. Yang selanjutnya adalah mendorong kultur kreatif. Jadi kalau kita bekerja bersama orang itu, kita nggak bisa terlalu saklek. Kita perlu memberikan kesempatan bagi orang untuk berkreasi, untuk menyampaikan idenya, untuk menyampaikan apa yang menurut dia itu baik untuk dilakukan. Jadi pemimpin itu nggak boleh otoriter. Yang aku maunya begini, kamu harus begini. Tidak semacam itu. Kita perlu membuka kesempatan bagi teman-teman kita untuk ikut berpartisipasi, untuk ikut menyampaikan idenya baiknya semacam apa. Dan kadang kita kalau idenya itu kadang nggak biasa, tapi kalau itu bagus ya harus kita akomodasi semacam itu. Jadi jangan maunya harus teman-teman itu patuh, kemudian pendapatnya itu hanya satu. Nah, semakin banyak pikiran yang berkontribusi untuk
tugas atau karya atau acara kita itu akan semakin baik. Nah, ini 4 hal yang harus dilakukan. Pertama, memimpin. 2, membangun kepercayaan. 3, membangun ruang kerja bersama. Dan yang terakhir, mendorong kreativitas. Nah, faktor-faktor apa yang menentukan kesuksesan kolaborasi? Yang pertama tentu saja adalah komunikasi. Kalau mau berkolaborasi, komunikasi itu harus dijaga. Jangan sampai putus. Atau jangan sampai tidak pernah dilakukan komunikasi. Karena dengan komunikasi yang terjaga, itu akan melancarkan pertukaran informasi, pertukaran gagasan, dan sekaligus membangun kebersamaan. Jadi misalnya kalau kalian nanti amati, teman-teman yang kerja kelompoknya itu kurang bagus, nanti bisa dirunut akar masalahnya itu di komunikasi. Misalnya tidak pernah kumpul, di grupnya diam saja, semacam itu. Nah, sementara yang kerjanya bagus, itu nanti coba bisa dilihat komunikasinya terjaga. Rutin berkumpul, antar anggota terbuka menyampaikan apa pendapatnya, dan sebagainya. Faktor yang berikutnya adalah kejelasan tugas. Jadi setiap orang tahu apa yang harus dilakukannya. Jadi memahami dengan betul apa peran dan tugasnya. Jadi tidak ada kebingungan atau ambiguitas. Kerjaanku ini foto sebetulnya di kelompok ini kok banyak sekali orangnya, aku nggak jelas dikasih tugas apa. Atau kadang ada orang yang menjadi pemimpin itu kurang bagus sikapnya. Misalnya dia tidak percaya temannya, lalu kemudian biar tugasnya cepat selesai, ya udah tak lakukan dewe aja, tak selesaikan sendirian aja, atau hanya melibatkan 1-2 orang saja yang aku suka, sementara teman-teman yang lain nggak dilibatkan. Nah, itu juga nggak boleh. Jadi kalau mau berkolaborasi, ya tugasnya dibagi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Agar orang-orang itu tidak bingung, aku di dalam tim ini ngapain toh sebetulnya. Nah, ini kejelasan tugas. Yang berikutnya adalah faktor kepemimpinan. Jadi pemimpin dalam tim yang baik itu dia punya orientasi menyelesaikan tugasnya apa, dan kemudian mampu menjaga relasi yang baik di antara anggotanya. Jadi ini 3 hal yang akan menjadi kunci kesuksesan kolaborasi. Nah, dari sini kolaborasi virtual bagaimana? Penggunaan aplikasi komputer saat ini, software-software, sebetulnya diarahkan untuk membantu proses-proses dalam kolaborasi ini. Misalnya, untuk berkomunikasi kita perlu bertemu secara rutin. Nah, bagaimana cara kita bertemu? Kita harus membuat jadwal. Bagaimana cara membuat jadwal? Nah, kita butuh bantuan misalnya aplikasi kalender untuk kemudian kita memplot. Hari ini kita bertemu apa dan agar kita tidak lupa. Contohnya seperti itu. Kemudian kita perlu berbagi dokumen. Kadang dalam rapat itu kita perlu sharing material, buku, bacaan, atau tulisan. Nah, bagaimana caranya? Kita harus menggunakan layanan berbagi file. Zaman sekarang kita sudah punya Google Doc atau Microsoft 365. Nah, itu semuanya dalam rangka membantu kita berkolaborasi agar kita bisa berbagi dokumen. Atau misalnya kita perlu kerja bareng, tapi dari jauh. Jadi virtual meeting kayak gitu. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita gunakan layanan online meeting. Sekarang ini banyak banget, ada Zoom Meeting, Google Meet, Microsoft Teams. Nah, semuanya itu bisa digunakan untuk mendukung kita berkolaborasi. Dan berikutnya, kalau mau berkolaborasi secara virtual itu, kita perlu mudah dihubungi. Kan kita nggak bisa ketemu. Kalau secara fisik kita mungkin susah ketemu, tapi secara online kita harus bersedia dihubungi. Lewat grup, kalau ditanya apa-apa ya menjawab, semacam itu. Atau ketika kita ada keperluan apa ya kita sampaikan ke teman-teman, jangan dipendam sendirian. Nah, kemudian kita harus available, bisa dihubungi lewat chat, dengan ditelepon, mengikuti meeting. Jadi jangan tiba-tiba itu menghilang. Kadang kalau di tim yang sudah mulai tercerai-berai itu nanti ada anggotanya yang istilahnya itu ghosting, tiba-tiba menghilang dari kelompok. Nah, kadang kalau kita sudah kesel, dibiarin aja deh anak itu nggak bisa kerjasama dengan kita. Nah, jadi jangan sampai semacam itu. Kita harus memanfaatkan aplikasi-aplikasi
perpesanan, untuk komunikasi itu untuk mendukung kita berkolaborasi. Nah, untuk awal ini saya kira pendahuluannya, materinya ini dulu. Kita coba ke grup untuk kita sama-sama sharing insight apa yang kalian dapat pada pagi hari ini dan pertanyaan apa yang kalian punya. Saya pikir tentang berkolaborasi ini menarik karena kalian bisa berefleksi dari pengalaman kalian belajar selama ini, belajar kelompok, atau pengalaman berorganisasi kalian selama ini. Nah, silakan tulis nama dan NPM, tuliskan insight-nya apa, dan yang wajib pertanyaan kalian apa. Itu saja dari saya. Makasih buat teman-teman yang sudah mengikuti dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.